Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Wantoro. Saya merupakan CGP Angkatan 9 yang saat ini bertugas di SMP Negeri 1 Teluk Batang, Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit memaparkan mengenai tugas yang saya buat, yaitu demonstrasi kontekstual modul 1.1. Sebelum kita membahas lebih lanjut, alangkah baiknya kita perkenalkan dulu, yaitu ini adalah Ki Hajar Dewantara, merupakan pahlawan bangsa yang berjasa di bidang pendidikan dan merupakan pelopor pendidikan bagi masyarakat pribumi ketika Indonesia masih dalam masa penjajahan kolonial Belanda. Berkat perjuangannya, sehingga dijuluki sebagai Bapak Pendidikan Nasional, dan hari kelahirannya pada tanggal 2 Mei setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Asas pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama yaitu pembelajaran itu menuntun. Yang kedua, pendidikan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang ketiga, pendidikan budi pekerti. Yang keempat, pendidikan yang berhamba pada siswa. 1. Pembelajaran itu menuntun. Nah, pada penjelasan kali ini, tentunya kita juga harus memahami bahwa tujuan pembelajaran yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan hanya menuntun, hanya dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Sehingga dalam proses menuntun, anak diberikan kemerdekaan belajar, namun tetap diberikan arahan agar anak tidak kehilangan arah. 2. Pendidikan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam yang dimaksud yaitu pendidikan harus sesuai dengan lingkungan tinggal dan kearifan lokal peserta didik. Sedangkan kodrat zaman artinya adalah pendidikan harus sesuai dengan perspektif global. Yang ketiga, pendidikan budi pekerti. Artinya, yang dimaksud dalam pendidikan budi pekerti ini yaitu keseimbangan hidup antara cipta, rasa, dan karya. Peserta didik dilatih memahami kemampuan diri dan mengelola diri sehingga terbentuk kesadaran sosial. Peserta didik yang mampu membuat keputusan dan bertanggung jawab. Yang keempat yaitu pendidikan yang berhamba pada siswa. Ini diartikan bahwa pendidikan harus berpusat pada peserta didik. Peserta didik bukan dilihat sebagai objek, melainkan sebagai subjek. Tugas guru memberikan kesempatan dan fasilitas kepada mereka dalam mencapai tujuan pembelajarannya. Trilogi Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ing Ngarso Suntolodo, artinya di depan memberi contoh. Ing Mandia Mangun Karsa, yang artinya di tengah memberi semangat. Tutpuri Handaryani, yang artinya di belakang memberi dorongan. Berikut ini adalah dokumentasi tentang penerapan pembelajaran di sekolah yang menanamkan nilai-nilai gotong royong dan budi pekerti. Pada gambar di samping ini merupakan salah satu contoh bentuk penerapan pembelajaran di sekolah. Salah satu contohnya adalah gotong royong dan budi pekerti yang diharapkan akan menjadi suatu pembiasaan apabila setiap sekolah melaksanakan melalui program yang dibuat sekolah dalam mengusung nilai-nilai gotong royong dan budi pekerti sebagai salah satu bentuk aplikasi sebagai perwujudan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang berikutnya adalah belajar sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Di samping ini adalah dokumentasi mengenai kegiatan-kegiatan yang mengusung tentang budaya dan perkembangan zaman di masa sekarang. Nah, gambar di samping ini merupakan salah satu contoh bentuk penerapan pembelajaran di sekolah. Salah satu contohnya adalah melakukan perlombaan tari kreasi yang mengusung tema adat daerah sebagai salah satu upaya dalam melestarikan budaya daerah yang merupakan salah satu kodrat alamnya.
dan melaksanakan kegiatan akhir pembelajaran yang berbasis komputer sesuai dengan perkembangan teknologi di masa sekarang yang sudah menjadi bagian dari pendidikannya atau yang kita kenal dengan kodrat zaman. Kesimpulannya adalah, kemajuan teknologi saat ini tidak bisa dipisahkan dengan dunia pendidikan. Kolaborasi antara dunia pendidikan dan kemajuan teknologi sangat diperlukan. Demikian kemajuan dunia pendidikan. Seiring dengan perkembangan zaman, kita selaku pendidik harus bisa menjadi penuntun bagi peserta didik dalam mengarahkan mereka ke arah yang lebih baik. Kemajuan teknologi saat ini sangat membawa nilai-nilai yang positif bagi mereka, seperti dapat mempermudah akses layanan dalam dunia pendidikan. Di samping itu juga ada pengaruh negatif yang berdampak pada kurangnya nilai-nilai yang mencerminkan sikap gotong royong dan budi pekerti. Upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi hal tersebut adalah dengan membuat program-program sekolah yang mencerminkan budaya gotong royong, seperti mengadakan kebersihan kelas setiap hari dan bersih lingkungan di sekitar sekolah, sehingga bisa menanamkan terciptanya nilai-nilai gotong royong dan budi pekerti. Perlunya kerjasama yang dilakukan oleh orang tua dalam memberikan pengawasan terhadap peserta didik dalam penggunaan gadget, agar dipergunakan dalam membantu peserta didik dalam mendapatkan pembelajaran yang positif. Melalui implementasi pemahaman pemikiran Ki Hajar Dewantara, akan dapat menciptakan budaya pembelajaran yang positif sebagai karakter diri yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman dalam mengembangkan potensi diri. Demikianlah pemaparan yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi kita semua dalam memajukan dunia pendidikan. Terima kasih. Salam guru penggerak.